أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Kuinu Bapak jemaah salat Isya dan salat tarawih, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke malam 23 ini Allah masih memberikan kepada kita limpahan karunia yang amat besar. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk banyak berilmu, untuk mengetahui, untuk meyakini bahwa Allah itu Maha Besar, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha segala-galanya. Kita adalah milik Allah, maka kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinkan diri kita bahwa kenikmatan Ramadan ini yang umur kita masih diberikan kesempatan pada Allah, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang teristimewa, Ramadan yang terbaik selama hidup kita di dunia. Karena tidak ada yang bisa kita dapatkan kalau misalkan Ramadan ini menjadi Ramadan bisa jadi menjadi Ramadan yang terakhir buat kita dalam umur kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat diri nanti di yaumul qiyamah. Bapak dan ibu-ibu yang maaf salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan Ramadan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dan 186. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam firman-Nya, "Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Maka sempurnakanlah bilangan puasamu bulan Ramadan ini, walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan bertakbirlah, besarkanlah asma Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepadamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Ayat ini disambung dengan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, kepadamu katakanlah, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa-doa hamba-Ku apabila dia berdoa kepadaku. Tapi saatnya falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya dia menyelesaikan dan melakukan apa yang menjadi kewajibannya kepadaku. Falyastajibu li wa liyu'minu, dan hendaklah dia itu beriman kepadaku. Inilah konsekuensi orang-orang yang beriman, jemaah. Pada saat tadi kita berdoa kepada Allah, dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang-orang pemaaf, fa'fu anni, maka maafkanlah.
Kita manusia itu tidak luput dari dosa. Kita manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah mengakui dosa-dosa kita, mengakui kesalahan-kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan. Tidak ada sempurna kita ini. Bahkan para ulama sendiri, para ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab yang luar biasa, kitab seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama-ulama lainnya, itu mengakui banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada pada beliau. Maka semakin ilmu itu bertambah, maka semakin tawadhu'lah beliau. Jangan sampai kita semakin banyak ilmu kita, maka semakin sombong kita. Bahkan di dalam surah Ghafir ayat 60 itu Allah ingatkan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabah doa-doa kalian. Tapi apa kata Allah? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ingat ini ibu-ibu sekalian, ingat di bawah pasir. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari ibadah kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina-hina. Malas kita berdoa merasa sombong kita, tinggi ilmu kita merasa sombong kita, nggak ada apa-apa. Ulama yang banyak mengarang kitab-kitab aja, tawaduknya beliau lebih daripada kita yang tidak mengarang kitab-kitab. Jadi apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Rangkaian ayat-ayatnya berhubungan dengan doa-doa diperbanyak. Karena banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, banyak kesombongan-kesombongan yang masih ada pada diri kita. Apa yang kita sombongkan dalam diri kita? Gak ada. Kalau Allah mencabut satu kenikmatan pada diri kita, selesai kita. Kalau Allah mengurangi satu ilmu dari diri kita, selesai kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup pintu hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita, selesai kita. Orang mau ngoceh seperti apapun gak bisa didengarkan oleh kita. Karena apa? Karena kesombongan. Inilah ajaran Ramadan kepada kita. Maka setiap tahun Ramadan pasti akan mendatangi kita, tapi tidak ada jaminan setiap tahun itu kita bertemu dengan Ramadan. Saya sampaikan kembali, setiap tahun itu Ramadan pasti akan datang kepada kita, tetapi tidak ada jaminan kita setiap tahun itu bertemu dengan bulan Ramadan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir buat kita. Maka menjelang akhir bulan Ramadan ini, banyaklah kita untuk istighfar kepada Allah. Kalau misalkan kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah lewat hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Al-Jami' As-Saghirnya, Rasulullah itu pada akhir-akhir Ramadan itu minimal malam itu beliau membaca 100 ayat Al-Quran. Nah, kita sudah berapa ayat dalam satu malam itu? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk mendapatkan nikmat 1000 bulan, untuk mendapatkan pahala 1000 bulan, 100 ayat beliau baca dalam satu malam untuk menunggu Lailatul Qadar itu. Apa yang tidak kurang dari Rasulullah? Maksum dari dosa, diampuni dosa yang kemarin dan yang akan datang. Kita yang banyak bergeluran dengan dosa, merasa sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau kita untuk bertilawah Al-Quran, tidak mau kita berdoa kepada Allah, memperbanyak doa. Fa'aksiru berdoa terutama waktu sujud-sujud kita itu. Maka ini yang harus kita lakukan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kencangkan ikat pinggang kita di akhir-akhir Ramadan ini. Perkuat ibadah-ibadah kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Jangan kita menjadi abdul dunia, tapi jadikan kita abdul akhirah. Bagi orang-orang yang hamba-hamba dunia senang, sebentar lagi dia bebas, lepas Ramadan bebas. Tapi bagi orang yang abdul akhirah,
hamba-hamba akhirat, maka dia menangis karena bulan Ramadan yang bulan yang penuh barokah akan meninggalkan kita, akan meninggalkan orang-orang tersebut. Maka menangis dia. Untuk apa? Sepertinya dia tidak mau bertinggal meninggalkan bulan Ramadan atau berpisah dengan bulan Ramadan. Dan keinginan orang-orang yang beriman selalu mudah-mudahan seluruh bulan-bulan yang ada menjadi bulan Ramadan, bulan yang berberkah. Dan inilah yang harus kita bisa jadikan sebuah nasihat buat diri kita. Bagaimana kita pun juga seperti itu, menangis kita berpisah dengan bulan Ramadan, bukan tertawa, bukan bahagia. Walaupun kebahagiaan yang utama kita adalah pada saat kita menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang dimenangkan dari melawan hawa nafsu, orang-orang yang menangkan dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang menangkan karena ibadah yang kita lakukan bulan Ramadan menjadi ibadah yang penuh dengan kenikmatan, ibadah yang penuh dengan kelezatan, ibadah yang penuh dengan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah kepada perintah-perintah Allah. Maka inilah orang-orang yang mendapatkan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang Idul Fitri, kembali kepada kesucian, tidak berpuasa tetapi nilai-nilai Ramadannya masih bisa dia berada pada dirinya masing-masing, sehingga di luar bulan Ramadan pun apa yang telah disantrikan oleh Ramadan tetap dia lakukan. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang terakhir buat saya menyampaikan tausiah, karena insyaallah besok Pak Sono gantian saya sama beliau telepon saya. Dari saya mohon maaf kepada ibu-ibu dan bapak sekalian apabila ada penyampaian saya yang tidak sesuai dengan syariat atau ada yang tidak disukai oleh bapak ibu sekalian, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berpuasa, kita akan dapat raih untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga di Idul Fitri nanti kita betul-betul suci dari dosa-dosa yang berlumuran pada diri kita, dan kita menjadi orang-orang yang tawadu, seperti puasanya bulan akan lahir kupu-kupu yang penuh dengan keceriaan. Maka manusia yang beriman pun dengan ketakwaan akan lahir jiwa-jiwa yang tawadu, jiwa yang bersih dari hal-hal yang maksiat dan menyembuhkan diri kepada Allah dan kepada sesama manusia. Aqulu qawli hadza